Topik hari ini sangat menarik banget. Ya, terutama kayak Ibu Evi, kayak teman-teman yang lain yang guru. Saya juga dulu guru, dulu jadi dosen dan guru sekolah minggu juga. Dan perubahan yang luar biasa ya Pak dengan kedatangan AI ini. Ya, Terutama dalam dunia pendidikan, saya kira ini salah satu dunia yang paling ribet gitu ya dengan kedatangan AI. Karena AI sudah mengubah banyak hal, bukan hanya mengubah cara murid belajar, tapi terutama harus mengubah cara guru belajar atau cara dosen mengajar. Nah, gimana nih Pak Max? Topik hari ini saya kira akan menolong banyak guru-guru dan dosen juga untuk memiliki wawasan baru dengan hadirnya AI di tengah-tengah kehidupan kita. topiknya itu AI dan guru dan dosen, dan specifically ini bagian dari series. Ada 3 dalam seriesnya. Kami akan fokus dulu kepada guru dan dosen, setelah itu siswa mahasiswa, dan setelah itu lihat institusi pendidikan Kristen secara utuhnya. So, start with the teachers and then to the system. Dan saya rasa dalam 3 ini akan lihat daripada 3 pandangan atau 3 stakeholders yang sangat beda. Oh ya, Dan dengan pandangan itu akan ada fokus dan perspektif yang sangat beda. Mahasiswa itu akan belajar caranya, tips, tricks, hampir cheat sheet, bagaimana dipakai dengan etis, dan semua yang siswa dan mahasiswa perlu dapat dan belajar tapi sering tidak dapat dari sekolahnya. Untuk institusi pendidikan Kristen akan mulai mikir dari sisi roadmap, strategy, akan mulai mikir tentang implementation plan, dan bagaimana sekolah bisa sampai jadi AI first. Dan lebih daripada itu, seperti apa institutional policy. ya, Tapi hal ini akan fokus untuk guru dan dosen. ya. Mau tanya dulu Pak, yang tiga Ya, ini tadi. Bisa balik dulu? Dari bisa. tiga ini kira-kira mana yang akan paling sulit mengadaptasi AI Pak? Atau yang paling mudah? Well, yang sudah sedang dan akan itu siswa Sudah dengan pasti. atau tanpa sekolahnya. Dan sekolah sering untuk satu organisasi berubah untuk policy yang ada dikembangkan dan adaptasi bisa sulit. Saya rasa guru dan dosen 50-50. Akan ada yang suka cara yang lama dan bilang Oh ya. sudah bagus untuk apa diubah, dan akan ada yang punya sikap continual learning, terus menerus belajar. Dan untuk yang sekolah dan orang yang sikap seperti itu, AI jadi satu alat, satu kesempatan, dan bukan hanya tantangan dan tapi peluang untuk mengajar dengan lebih baik. So, saya rasa guru dan dosen itu bagus harapan di situ. Tapi saya sudah dengar dan berbicara dengan banyak dosen dan guru yang khawatir memakainya karena sekolah tidak mendukung. Nah, ini saya bisa menduga nih Pak, yang paling sulit beradaptasi adalah institusi pendidikan karena mereka sudah dari tahun ke tahun selalu seperti itu dan sistem sudah berjalan cukup lama dan mengubah sistem itu bukan gampang, bukan sesuatu yang gampang. Mengubah orang mungkin lebih gampang daripada mengubah sistem ya Pak ya. Ya, orang bilang kalau ada kapal untuk itu mulai putar itu sulit. It takes time to turn a ship. Itu perlu waktu untuk satu institusi berubah dan berkembang. Ya, Ya, tapi itu so, nanti akan kita bicarakan nanti ya. Jadi kita ya, akan so fokus fokus hari ini. hari ini untuk guru dan dosen. Tapi teman-teman, apa yang nanti akan kita bicarakan selama 3 seri ini, silahkan brosur ini boleh dibagikan ke teman-teman sehingga minggu depan dan waktu kita ada AI lagi, AI ke depan dan 2 AI ke depan, semua bisa ikut ambil bagian dan bisa melihat apa ya membuka wawasan lah gitu ya. Oke. Gimana bisa lebih Tapi lebih nanti mereka diingatkan, ayo mulai. So, hari ini kami mulai seperti lagunya, hari ini harinya Oops AI, dan akan dari itu lihat introduksi, situasi, beberapa stats, dan akan mulai. Fokus akan sampai kepada satu dasar, 4 realitas, dan jadi fakta apa. Dan itu akan jadi kunci untuk mengerti bagaimana guru dan dosen akan untuk masa depan bisa memakai AI dengan baik.
Dan kami akan lihat respons seperti apa. Kami lihat cerita, kutipan, dan kami akan diskusi saat itu. Seperti apa saya sebagai bagian dari sekolah, dan saya sebagai yang ditanggung jawabkan untuk mengajar, dan akan lanjut kepada apa masa depan guru dan dosen. Akan ada. Dan itu topik yang sedikit panas sekarang. Oke, so mulai. 2,5 tahun yang lalu, saya masih ingat kali pertama ada konsultasi tentang AI dengan 4 rektor daripada sekolah Kristen yang cukup terkenal di Indonesia, sangat terkenal, dan mereka dengan satu suara tanya bagaimana bisa melarang AI, bagaimana bisa untuk AI tidak masuk dalam institusi, itu akan korupsi seluruh proses daripada cara ajar, dan lebih dari itu anak akan plagiat dan mereka, ini akan bikin masalah besar. Dan saat itu saya presentasi 5 slide yang berikut. Dan saat itu AI the poor, yang miskin, yang tidak tahu, tidak bisa, tidak punya akses, dan itu tidak bagian dari masa depannya. Tapi dengan perkembangan, kami lihat sekarang dalam tahun yang lalu, orang dengan WhatsApp dapat meta tag, anak sudah mulai memakai, dan transisi daripada hanya miskin, daftar sampai consumer. Tapi mungkin hanya tingkat consumer. Kami memakai itu untuk penggunaan pribadi. Sampai saya ingat waktu kepada estetis, kepada gereja dan pelayanan untuk ajar tentang AI. Saat itu kami mulai lihat ada banyak orang yang sudah coba AI, memakai AI, tapi tidak mengerti dan tidak bisa dapat hasil yang memuaskan dan belum diajar bagaimana jadi smart consumer, lebih lagi lakukan lebih daripada hanya mengkonsumsikan. Itu jadi antara entertainment dan alat ringan, tapi belum alat berat. Setelah itu, dalam tahun terakhir, saya mulai lihat dan dengar dari lebih banyak producers. Ini orang yang mulai memakai AI sebagai hampir assistant, teman atau mitra. And AI jadi singkatan tidak hanya artificial intelligence, tetapi assistant innovator. Dipakai untuk brainstorming, dipakai untuk tidak hanya mancing ide, tapi menulis dengan tugas-tugas, dan kami akan lihat bersama seperti apa itu. And so, daripada 3 peran ini, AI, the poor, consumers, and producers, kami lihat sekarang itu bagaimana jadi AI creators. Tahu seperti apa. Dan ini jadi tantangan dari 2023 waktu AI baru muncul dan masih tidak sebaik sekarang. Tetapi sekarang AI sudah berkembang sampai tidak hanya anak kecil atau teenager lucu atau tahu segalanya, tetapi itu punya tingkat seperti PhD di dalam hampir semua bidang. Itu jadi luar biasa cepat dan hebat untuk kemampuannya naik. Dan sekarang itu sedang menggoncang kerja. Dan itu membuka pintu untuk berubah seluruh paradigma dan konsep untuk education. Lebih daripada itu, sejak 2023, Sabda memperjuang satu konsep dasar. Satu yang jadi fondasi untuk semua pelayanan Sabda. Sabda sudah 30 plus tahun memperjuangkan teknologi dan kekristenan, teknologi dengan Alkitab, dan memperjuangkan IT for God. Dan IT generasi ini adalah AI. Dan so dalam 2-3 tahun terakhir, Sabda betul memperjuangkan seperti apa AI for God dalam konteks gereja, lebih lagi dalam konteks education. Dan berdasar itu akan lanjut kepada itu introduction, tetapi sekarang kepada bagian pertama. Hari ini sudah sangat beda dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu COVID dan itu dunia yang beda. Dan 10 tahun yang lalu, waktu pertama HP keluar 15 tahun yang lalu, dunia berubah terus menerus. Dan orang bilang ini sekarang sudah mulai the 4th industrial revolution atau the 5th. Dunia berubah dan itu jadi harinya AI.
Dan kami akan lihat dampak itu dalam dunia pendidikan. Oke, Sabda memperjuangkan terus-menerus AI for God, seperti dibilang, sebagai excellence. Bagaimana bisa punya excellence untuk AI dengan Alkitab, AI dengan gereja, AI dengan pelayanan, and lebih lagi AI dan pendidikan. Nah, itu jadi tidak hanya harapan, tetapi sesuatu yang sabda betul memperjuangkan. Mengapa? Well, kalau lihat daripada kabar di mana-mana pun, sekarang 2 tahun terakhir dan 1 tahun terakhir, ada di hampir semua koran kabar manapun setiap minggu artikel tentang AI. Musuh, kawan atau lawan, AI itu sahabat guru atau ancaman profesi. Ada positif atau dari Harvard, ada studi AI sedang mengkorupsi sampai membusukkan otak anak-anak. Apa guru akan ditukarkan, tidak adakan, digantikan. Ada sekolah sekarang yang tidak pakai guru lagi. Seperti apa masa depan dan semua pikiran ini. Well, itu menunjukkan ini topik yang tidak hanya penting, tetapi ini topik yang bisa berdampak tidak hanya skala sekolah saya, tetapi seluruh bangsa saya. Iya, tadi Pak Max kan sudah bilang butuh waktu gitu ya untuk transisi ke AI. Dan ini, tapi ternyata AI-nya berkembang jauh lebih cepat dari waktu yang ada, Pak Oh Max. iya. Itu masalahnya ya. Sehingga guru, institusi pendidikan itu sangat tergopoh-gopoh sekali melihat perkembangan AI yang begitu cepat, tapi sekolah sendiri belum belum berani mengambil tindakan apa-apa karena belum ada regulasi yang jelas. Ya, dan kami akan lihat dalam 2 sesi lagi sisi institusi, tetapi hari ini akan share story dan cerita daripada diri, daripada Anda, dan dari teman-teman tentang mengapa pentingan ini. Ya, and kurang lebih ada surveys, banyak orang survey, ada orang yang pakai dan ada orang yang tidak pakai. Kemarin di China ada survey yang muncul. 95% daripada universitas, guru dan mahasiswa sedang memakai AI. Di Amerika, sangat sedikit bandingkan itu. Di Indonesia seperti apa? And AI itu menolong mereka, okay? Ada yang warna merah yang bilang itu saves time, itu memberi nolong waktunya. And ada yang bilang yang kuning, wah ini perlu lebih banyak waktu. Mungkin karena mereka masih sedang belajar, tetapi itu bisa menolong. Dan kalau lihat di daftar kirinya untuk lakukan administrasi, mempersiapkan untuk bahan mengajar, untuk menilai atau untuk memberi feedback, untuk mengembangkan bahan atau mempersonalisasi. Yang paling atas itu bisa sangat menolong untuk enhance assignments. Kalau sudah punya curriculum, sekarang saya bisa bikin PR, project, aktivitas, atau even halaman kerja yang baru. Saya mau bikin quizzes and seterusnya. Just dari daftar kiri sadar AI bisa menolong dengan hampir setiap jenis kerja yang ada di dalam waktu orang tak hanya mengajar, tetapi persiapan, setelahnya, administrasi, semua yang terkait dengan itu. Dan kekhawatiran, gambar di kanan itu lucu. Itu saat guru, waktu mereka lihat AI, wah senyum atau takut, tidak tahu. Tetapi kalau mereka sudah lihat itu anak-anak yang memakai AI, mereka tidak sedang sesenang itu. Ya, dan itu sesuatu yang selalu saya pakai AI, oke, tetapi gimana dengan siswa dan mahasiswa? Ya, and berapa banyak orang sekarang pakai AI dan ngomel, saya pakai AI, saya lebih efisien, saya lebih efektif, tetapi masih kerjanya sama banyaknya. Ya, and ada banyak kutipan yang tidak harus itu tentang cara-cara untuk memakai AI dan seterusnya. Itu bisa untuk feedback, itu bisa dipakai untuk dari timetable sampai curriculum, dari worksheet. But yeah, and berapa banyak presentasi yang memakai semua students
mereka tidak familiar with the AI, well, saya tidak setuju. Itu dimungkinkan. Ini sesuatu yang lucu. Waktu Sabda kepada STT untuk mengajar tentang AI, tanya mahasiswa siapa yang pakai AI, hanya sedikit tangan yang muncul. Aneh, ini pasti tidak benar. Dan lihat dan ingatkan, tidak ada dosen, ternyata semua sibuk di tempat lain. Mereka lihat. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Berapa banyak yang pakai AI? Wah, 70% dari tangan naik. And so, ini sesuatu yang pertanyaan berapa banyak memakai AI dengan cara apa dan presentasi. Um, dari Stanford Human Centered Artificial Intelligence, mereka punya statistik yang bagus sekali. Lain-lain saya tidak akan bilang itu reliable sini sana, tetapi ini sangat reliable. Ini salah satu standar yang ada di dunia. Dan ternyata di kiri, ini opini tentang AI dalam satu bangsa. Indonesia punya skor yang paling tinggi di bumi tentang apakah mereka punya persepsi bagus tentang AI. Itu aneh. Mereka bilang mereka punya pengertian dan persepsi bagus. And mereka tahu jenis products dan services. Now, dari satu sisi saya meragukan, ini pasti orang yang sudah sangat computer literate, dan ini bukan, tapi untuk studi ini hasilnya menunjukkan Indonesia dapat skor yang hampir paling tinggi. Itu warna biru dan lebih gelapnya, lebih tinggi skornya. Dan China. Dan China juga punya skor yang tinggi. And so mereka punya pengertian dalam 3 tahun terdepan itu akan mengubah hidup seharian dan hidup dalam segala caranya. Okay? And untuk kepercayaan akan AI, ternyata Indonesia sangat terbuka. And itu punya harapan. Secara global, keyakinan bahwa perusahaan AI melindungi data pribadi turun, dan seterusnya diskriminasi, masih ada banyak masalah dan tantangan. Sabda sudah bulan April pakai 2 sesi, 1,5 jam per sesi, lebih dari 3 jam tentang AI dark side. Ini tidak hanya untuk secara buta kami bilang opini dan AI itu akan baik. Ya. Tapi ini statistik dibuat oleh mereka kan Pak? Oh ya. Dari Stanford University. Itu dari Stanford University yang wawancara jumlah orang yang sangat signifikan. And global opinions on the potential. Ini potensi untuk masa depan. Untuk ekonomi. China paling tinggi mengharapkan AI akan jadi motor ekonomi. Dan yang kedua itu Indonesia. Actually ketiga, Thailand. Kedua dan ketiga itu Thailand dan Indonesia. Tentang the job market. Ini akan sangat mendampak dan ubah apa yang dikerjakan dan cara dikerjakan. And lebih lagi tentang kerjaku akan dikenal dan diubah. Ya, and mereka mengharap itu akan selamatkan waktu dan lebih lagi untuk guru, and untuk entertainment ada banyak dan seterusnya. So itu sesuatu yang punya di Indonesia dan hanya harapan, opini yang baik, tetapi harapan tentang potensinya. Lebih lagi dalam potensi untuk pendidikan. Tentang products dan services di paling kanan, samping China dan Thailand dan South Korea, ada Indonesia. And mereka excited, yes, 80-75%. Tapi kalau lihat yang kirinya, kolomnya, mereka juga nervous. Berarti mereka masih khawatir sedikit. Mereka excited, yes, tapi dengan reservasi, dengan yes, gimana mereka punya concern tentang masa depan. Okay? And lebih lagi bagaimana itu akan berdampak kepada kerja saya. Apakah AI akan mengubah kerja saya dalam 5 tahun depan? Yang biru bilang sangat-sangat. Yang pink itu pasti. Dan yang kanan dari hijau mungkin tidak. Kalau lihat lebih dari 50%, lebih dari 60% orang merasakan AI akan mengubah kerjanya dan caranya.
yang lebih mengkagetkan, apakah AI akan menggantikan diri untuk kerjamu? 36%, lebih dari sepertiga daripada orang yang ditanya khawatir atau mikir AI akan menggantikan diri. Tapi ini semua pekerjaan kan, Pak, Nah, bukan ini secara umum, bukan per bangsa atau negeri, tapi secara dasar, semua orang yang ditanya, sepertiga khawatir itu akan mengambil kerjanya. tapi bukan pekerjaan guru kan, Pak? Umum, Oh, pekerjaan secara umum. umum. Untuk pekerjaan guru mungkin lebih lagi. Dan nanti akan cerita tentang banyak cerita baik, tetapi saya mau just mulai langsung kepada satu dasar, 4 realitas, dan 1 fakta. Kami akan lihat dasarnya AI for God, panggilan dan excellence, dan berdasar itu kami lihat seperti apa situasi. Oke, satu dasar, sabda memperjuangkan dari pandangan dan perspektif AI for God. Dan itu sesuatu yang sudah disiarkan dalam berapa banyak program, didiskusi, dan tidak akan panjang lebar kali ini, tetapi berdasar for God, kami mau bilang teaching, ajar mengajar, guru dosen, tak hanya profesi, tapi itu panggilan. Tak hanya panggilan, tapi itu sejenis pelayanan. Di tempatmu adalah ladangmu. Dan harus dilakukan dengan excellence dari Tuhan. Dan harus dilakukan untuk Tuhan, for God. And so education for God, and lebih lagi, apa yang Anda lakukan ada satu hormat dan satu kepercayaan. Di belakang ada panggilan, harusnya. And dunia sudah digital dan sedang AI. Kalau lihat dari pemerintah yang memperjuangkan literasi digital dan sedang arah kepada literasi AI. Kalau lihat dunia secara lebih luas, itu sudah berubah. And sedang berubah terus-menerus. And mau tidak mau, ini ladang atau konteks kita. Kami sedang melayani dunia digital AI dan sedang menyiapkan generasi digital AI. Kami sedang dengan dasar AI for God sedang siapkan future dan generasi masa depan yang diharapkan tak hanya AI, tapi dari dunia Kristen akan AI for God. So ini fondasi dan dasarnya. Seperti apa kalau lihat dari sisi teologis atau kacamata Allah? Teknologi dilihat dari kacamata Allah, kita sudah mempresentasikan beberapa kali nih ya. Ada 6 poin yang biasanya kami lihat sebagai satu hal yang penting, ya bahwa teknologi itu adalah dari Tuhan. Kemudian teknologi itu juga adalah alat, tetapi harus hati-hati karena alat tidak boleh menjadi master, dan tujuannya adalah untuk menolong. Tapi sangat perlu disadari bahwa teknologi itu tidak netral, karena itu harus ditebus supaya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, and so mengakui dari Tuhan harus untuk Tuhan, tetapi diperjuangkan karena tak neutral dan harus ditebus. AI adalah teknologi, AI harus untuk Tuhan. Adalah dari Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah dasar. Kami mulai daripada guru dan dosen adalah panggilan, teaching, ngajar mengajar adalah ladang misi Anda. Okay? So, berdasar itu akan lihat 4 realitas. Kalau percaya mission field atau ladang adalah sekarang, well, kami akan lihat seperti apa. Kami akan lihat tentang 4 realitas satu persatu, dan berdasar itu apa yang terjadi. So, students, siswa mahasiswa akan memakai AI, sudah menggunakan AI, pasti akan terus menerus memakai AI. Saat ini saya tahu hampir tidak ada siswa mahasiswa yang tidak memakai AI. Kadang hanya untuk fun atau tetapi kurang lebih daripada teman-teman yang saya punya yang punya anak atau cucu, hanya semua anak sedang memakai. Kalau sekolah melarang, pasti memakai. Kalau guru bilang tidak bisa,
Mungkin untuk kelas itu mereka akan student yang baik dan dia ya senyum-senyum dan tidak memakai atau mereka akan pura-pura. Mereka punya banyak trik untuk pemakaian AI tidak dilihat atau dimengerti dan so mereka just sebagai trik dan nanti dalam satu sesi untuk siswa mahasiswa tetapi student akan pakai AI untuk menjawab bikin essay tentang topik ini dan mereka akan dengan cara yang cukup pintar tambah kepada prompt. Dan jangan lupa, Jangan dibocorin dulu, Pak. oh bocorin aja nanti. Tapi kalau bikin prompt mereka tambah, jangan lupa bikin 5 kesalahan ejaan dan 3 kalimat terlalu pendek dan 6 kalimat terlalu panjang dan 2 kesalahan punktuasi. Dengan cara seperti itu sudah punya cukup banyak human errors dan guru lihat itu tidak mungkin AI ada kesalahan ejaan, oh look kalimat itu salah dan seterusnya. Dan so dengan cara yang seperti itu mereka pura-pura tidak pakai AI. Waktu kepada tempat untuk ke sekolah dan mengajar tentang AI, kalau guru atau dosen ada, tanya siapa pakai AI, mereka lihat dan tidak ada tangan yang naik. Seperti saya bilang, waktu mereka tahu ada guru, semua tangan naik. Dan kami sudah lihat seperti ikan dalam air. Mereka pintar dan suka memakai AI. Tapi sekarang guru sudah jauh lebih terbuka, Pak, dibandingkan dulu. Ya, dan kami akan lihat. So, mau tidak mau, mereka akan memakai AI. Itu realitas pertama. Berdasar realitas itu, sebagai dosen atau guru, kami harus ajarilah mereka untuk memakai AI. Karena ternyata mereka menggunakan AI tetapi mereka belajar sendiri sini sana sedikit dan tidak ada cara sistematis. Mereka belum diajar bagaimana memakai AI dengan hikmat. Dengan benar, dengan efektif, secara sistematis. Dan mau tidak mau, sekarang guru dan dosen salah satu tanggung jawab utamanya, saya hampir mau bilang lebih penting daripada apa yang you akan mengajar, bidangmu, saya akan bilang tanggung jawab utama pertama dari guru atau dosen itu bagaimana menolong mereka untuk memakai alat AI. Karena dengan AI mereka bisa mendalami, belajar, melanjut, mengerjakan apapun yang sebagai guru dosen saya sampaikan dan lebih lagi. Itu seperti kalau belajar kimia. Kalau tidak mengajar ke mereka semua alat-alatnya, beaker, dan semua cara untuk kerja di lab dengan benar, mereka hanya punya pengertian tetapi mereka tidak bisa coba apapun. Tapi saat mereka mengerti bagaimana pakai peralatan dan peralatan yang paling berdampak dan akan paling penting untuk orang bisa belajar bidang Anda, apa yang you mau sampaikan, itu actually lewat AI. Dan karena itu, berapa penting untuk dosen dan guru mengajarkan AI dengan hikmat. Ya, ini asumsinya guru sudah lebih pandai daripada siswa, Pak. Itu jadi masalah dan macet di sini. Sekarang untuk banyak, saya masih ingat misalnya waktu Bu Yulia mengajar kepada guru-guru sekolah Kristen, itu guru agama Kristen, PAK, ada 800 plus guru dan dia mengajar tentang dasarnya, tentang focus, format, objective, context, user, and spice untuk bagaimana prompting dan interaksi dengan AI. Dia mengajar tentang AI squared, bagaimana bisa PA dengan AI, dan dia mengajar dasarnya. And satu guru setelah itu datang dengan hampir nangis dan bilang, terima kasih. Sampai sekarang saya hanya bisa belajar tentang AI daripada siswa saya. Tapi sekarang saya mulai mengerti lebih baik dan bisa dipakai dengan lebih bagus. Betul, itu penting guru dan dosen punya fondasi dan dasar. Karena apa yang saya tidak tahu, saya tidak bisa mengajar. Ajarilah siswa mahasiswa mengasumsikan Anda sudah mulai belajar
dan menguasai. Dan saya lihat sekarang ada guru yang bersama anak-anak, bersama mereka belajar. Hey, apa yang AI bisa menolong untuk tugas ini, untuk topik ini? Dan guru tak tahu, tapi punya pintar pengertian, Punya anak pengalaman. pengalaman, AI main dan pintar AI tapi tak tahu apapun dan bersama duanya memakai untuk bisa lebih mengerti tak hanya AI tapi apa dan bagaimana AI bisa menolong untuk tugas daripada matematika, daripada sains, daripada semua jenis bidang yang diajar di sekolah. Jadi secara kesimpulan, karena toh mahasiswa atau siswa sudah pakai, akan lebih baik diajarin sekaligus untuk gimana cara pakai dengan lebih baik dan juga lebih bijaksana. Lebih daripada itu, kalau sudah tahu mereka tak hanya akan pakai itu untuk selama-lamanya, tapi waktu lulus, kapanpun, mereka akan masuk dalam dunia yang asumsikan mereka pintar dan bisa memakai AI dengan baik. Itu jadi tanggung jawab dari sekolah, nanti akan lihat institutional policy, tetapi daripada guru dan dosen bersama akan mengajar bagaimana memakai AI dengan hikmat, wisely and effectively, dengan benar dan efektif. Oke, realitas ketiga. Berarti fungsi daripada kelas dan cara kerja dari kelas mulai berubah. Mau tidak mau, saya akan bilang kelas harus dibalikkan. Kalau kelas itu hanya tempat untuk information delivery, dan saya sebagai guru atau dosen, saya jadi satu alat untuk menyampaikan informasi toh. Maaf, YouTube, maaf, daripada Google, daripada berapa banyak-banyak sumber, mereka bisa dapat informasi lebih lengkap dan lebih banyak, and kemungkinan yang lebih enjoyable, lebih bisa dinikmati. Kalau saya hanya alat informasi, kasihan. Lebih dari itu, waktu ada COVID, itu sudah dibuktikan. Orang bisa belajar lewat internet apapun, kapanpun, dimanapun. And AI, kalau hanya dipakai sebagai informasi, mereka bisa pakai informasi di luar. Dan mereka bisa dapat. And so Flip Classroom mengasumsikan saya memberi kepada mahasiswa atau siswa, ini video kecil, nonton dua ini bahan, baca ini, waktu datang ke kelas, tidak lagi untuk informasinya. Mungkin ada quiz untuk cek, you sudah atau belum baca dan belajar dasarnya, tapi itu akan untuk diskusi, untuk interaksi. Fungsi daripada kelas itu tempat relasi. Itu tempat untuk bahan ini dalam konteksku. Itu tempat untuk saya tanya. Saya kurang mengerti ini. Mengapa ini penting? Itu saat untuk guru mulai bisa menolong untuk mentoring, untuk dampingi, untuk eksplorasi, untuk daripada ini dapat tugas dan dapat project bersama. Itu tempat untuk bisa betul create. And so, kalau kelas itu hanya tempat untuk informasi, diberi tugas pulang dan tes untuk tahu informasi sudah dimengerti atau tidak, bandingkan dengan sekarang, kelas bisa hybrid dan dinamika daripada kelas dan karena itu fungsi dari guru berubah. Yes, masih ada informasi, tapi anak apapun, siapapun bisa dapat itu. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan arti dari flip the classroom karena ini bukan istilah Indonesia, Pak. Ya. Flip the classroom kalau saya boleh jelaskan dengan kata-kata yang apa namanya yang kita lebih familiar nih ya, Pak. Dulu kalau kelas itu guru menjadi pusat informasi. Semua informasi didapat dari guru. Ya. Flip the classroom artinya sekarang sekelas tidak lagi menjadikan guru sebagai pusat informasi, tetapi student itu menjadi pusat untuk bagaimana mendapatkan informasi bukan hanya dari guru tapi dari berbagai tempat. Dan guru menjadi fasilitator atau mentor sehingga mahasiswa atau siswa itu bisa belajar lebih baik karena guru akan menolong mereka untuk melihat mana yang penting, mana yang tidak penting, dan guru bisa memberi penekanan khusus. Betul. Jadi informasi bukan hanya dari guru tapi dari berbagai tempat yang lain.
Betul, guru masih mengatur apa yang orang harus bisa belajar, tapi mereka bisa belajar buku, baca, dan lain di luar kelas. Ya, Tidak bermasalah. Tetapi untuk itu ada gunanya, ada pengertian untuk mereka bisa menguasai bahan. Itu fungsi dari kelas. Dan betul, flip the classroom berarti fungsi dari kelas dikembangkan. Kalau saya lihat di universitas, lebih lagi graduate programs, orang mungkin baca sesuatu di dalam kelas, mereka diskusi, mereka sampai memperdalamkan. Dan so fungsi dari kelas akan berubah, mau tidak mau. Informasi apapun yang you memberi kepada mahasiswa, mereka bisa dengan cepat cek benar tidak, bisa mengelanjut, bisa mendalami, bisa pertanyaan terkait. Pintar itu. Berarti fungsi dari kelas harus lebih daripada informasi. Flip the classroom. And COVID sudah membuktikan kelas bisa jalan online. Dan sekarang kalau mereka bertemu bisa pakai waktu dengan lebih baik lagi. Dan ini baik tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi siswa dan generasi Z dan sisa generasi Alpha sangat lebih suka belajar relational, discussional. Mereka sangat lebih suka interactive learning daripada hanya cara yang lama, talking head. Satu kepala omong dan semua dengan sopan catatan akan dengar. Cara itu tidak laku lagi dengan baik. Okay? Now, realitas keempat berdasar ini, akan harus mengubah cara belajar mengajar. Mau tidak mau, cara klasik masih laku, tetapi cara digital. Sekarang saya tidak tahu sekolah di Indonesia yang hanya mengajar dengan cara klasik. Semua sudah diajar bagaimana pakai Google Docs, bagaimana pakai Google Slides, bagaimana pakai Google Excel, dan semua itu untuk presentasi, untuk siapkan, dan waktu tugas, berapa banyak ya mereka kerjakan dengan laptop atau dengan internet. Diberi tugas, cari bahan ini, dan so sebelum AI pun, sejak COVID, anak-anak sudah didigitalkan dan mulai belajar digital. Dipaksa, tapi digital learning, digital tools, digital methodologies, digital technologies jadi bagian dari cara mengajar. Sekarang ditingkatkan lagi dengan AI jadi bagian daripada itu. Dan yang unik, AI tidak hanya bisa belajar, tapi bisa conversational. Cara yang lama itu satu arah. Cara baru dan lebih lagi cara AI bisa nama Learning on Demand, LOD, Just-in-Time Learning, atau satu cara untuk even AI First Learning, atau Conversational Learning. And Conversational Learning berarti teaching and learning jadi hybrid. Saya, siswa mahasiswa, and AI bersama terlibat dalam proses belajar. Berarti sekarang ada new tools. Tapi new tools, alat-alat yang baru perlu new methods, new skills. Cara dan skill yang baru. Tapi menghasilkan results yang luar biasa. Itu sangat beda. So, itu 4 realitas. Ya, itu tadi kalau boleh disampaikan Pak. Jadi kita sebagai guru atau sebagai dosen, kita mengajar bersama AI. Bukan mahasiswa diajar oleh AI. Sangat beda ya Pak? Bersama. Mungkin kami akan lihat. So, 4 realitas. Aduh, tikus saya salah. Anyway, ada 4 realitas kami sudah dengan cepat pasti siswa mahasiswa menggunakan, ajarilah mereka untuk bisa dengan hikmat, benar atau efektif, harus balikan seluruh kelas, ubahlah cara belajar mengajar, mau tidak mau akan harus. Tapi gimana caranya, gimana masa depan? Guru atau dosen harusnya apa? Dan itu yang Bu Yulia tadi sedang menyampaikan sampai mau menyinggung. Sabda akan bilang kuncinya untuk masa depan, apa yang guru dan dosen harus bisa lakukan, dan yang akan paling penting untuk masa depannya adalah ini. Invite AI dalam kelas. Sengaja mengundang AI di dalam proses untuk kelas. Berarti AI akan jadi aktif, tidak hanya pasif.
itu menjadi assistant untuk Anda, tutor untuk siswa mahasiswa. Itu bisa menolong dan mendampingi seluruh proses untuk belajar atau mengajar. Dan seperti ini, AI harus diundang itu jadi teman dan mitra dalam seluruh proses pendidikan. Saya sebagai guru, sekarang saya punya assistant yang bisa menolong untuk mikirkan kurikulum, untuk bisa aktivitas yang baru, administrasi, untuk bisa menilai, untuk bisa nolong untuk surat kalau perlu kirim kepada yang orang tua dari kelas, untuk bisa personalized lesson. Anak ini dah mengerti prinsip ini, oke? Saya dengan AI jadi assistantku. Sangat nolong kalau saya punya assistant. And untuk setiap siswa ternyata tadi guru sampaikan 4 poin. Satu, dua, tapi yang kedua sulit nangkap. Dengan AI mereka bisa menggali dan lebih mengerti poin itu. Dan tak ganggu guru punya tutor yang pribadi. So, dengan cara seperti ini saya rasa AI kalau diundang sangat akan menolong seluruh perkembangan dari proses pendidikan. Lebih daripada itu, AI harus AI harus dipakai. Kami mengajar belajar dengan excellence. Harusnya kata mengajar, bukan diajar. Dengan excellence. And itu topik hari ini. Bagaimana saya sebagai guru atau dosen yang tahu sedikit tentang AI bisa tahu lebih banyak. Yang sudah lihat masa depan pasti akan AI. Bagaimana saya bisa betul lakukan itu sebaik-baik mungkin untuk diri, untuk sekolah, dan untuk mahasiswa. Dan itu ada alasan untuk yang 4 prinsip ini. Ya, ini ada respons dari Pak Hari Tadas ya. Untuk hal yang serius, misalnya menyusun khotbah, menafsir isi Alkitab, bahkan dalam mengajar PAK teologi, apakah kita sudah sepenuhnya mempercaya kepada AI? Apakah kita tidak memeriksa kembali? Kalau begitu, untuk apa kita pakai AI? Karena algoritma AI adalah dominan searching frequency dan the most writing in web. Then AI take that as an information to publish. Saya pakai ya hanya ketika saya mencari sesuatu. Setelah saya temukan, saya olah sendiri. Saya tidak dominan pakai AI, probably 1% dari pekerjaan saya. I suggest that we all be careful in using AI. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya akan bilang, apakah ada mahasiswa yang dilarang untuk pakai internet? Atau pakai Google? Dengan Google bisa dapat. Sebenarnya sama saja itu, Pak. Iya. AI kan juga cari dari internet. Well, tidak. AI sangat-sangat beda. Itu sangat. Cari, maksudnya informasinya Tapi juga kalau mikir diolah sendiri. Iya, tapi tidak. Kalau hanya mikir dan memakai AI sebagai search engine, pakai search engine aja. Ya. Kalau dipakai sebagai conversational partner, dan saya akan bilang tentang AI kalau diingatkan 2-3 tahun yang lalu waktu ChatGPT 3.5, 4.0 itu masih ya cukup halusinasi dan bodoh. Sekarang jauh lebih baik. Tapi itu hanya satu alat. Tidak pernah akan mengajar orang hanya memakai AI sama dengan jangan hanya memakai Google dan lebih lagi dua hasil pertama dari Google. Akan ambil beberapa, akan bandingkan, akan baca, akan mikir, kadang-kadang akan cek dengan orang, akan tanya, guru mengapa? Kemarin saya dengar ini waktu ibu atau bapak mengajar, tapi di internet saya lihat seperti ini. Saya akan setuju dengan komentar dan pertanyaan tadi, harus hati-hati. Ada dark side, ada bias, tapi ini yang lucu. Kalau orang sudah mengerti dan sadar bahayanya, kalau mereka sudah tahu ada bias, ini tidak semua informasi, ini tidak sempurna. Lebih lagi kalau saya punya asisten yang manusia, mereka punya preferensi, mereka tahu ini, tidak tahu itu, dan mereka punya lubang dalam pengertian, dan mereka menguasai sebagian, dan waktu jawab tidak mungkin bisa menyampaikan semuanya, hanya sebagian mereka mikir penting saat itu, dan semua ini itu manusia. Lebih lagi kalau mikir dari sisi AI akan jawab sebaik mungkin berdasar kualitas prompt dan kualitas training.
Nah, kualitas training dan sisi trainingnya sekarang saya akan bilang jauh lebih mampu, jauh lebih dalam, dan jauh lebih daripada kita sendiri. Kalau punya prompting skill yang bagus, Anda bisa dapat hasil yang luar biasa baik. Lebih lagi, jangan coba tak mikir untuk AI meniru atau jadi hanya seperti search engine. Fungsi terbaik daripada AI itu, dan kami bisa lihat bersama kalau mau, untuk synthesis, untuk merangkum, untuk bisa tak hanya parafrase, tetapi untuk mendiskusi topiknya daripada garis besar sampai detail hampir paling dalam. Ya. Nah, itu juga alasan harus mengajar anak untuk memakai itu dengan cara yang sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan dengan cara yang benar. Kalau itu hanya dipakai sebagai search engine, no. Kalau itu hanya dipakai untuk secara buta, ini pertanyaan, ini topiknya, simsalabim, kotak hitam, saya ambil hasilnya, buta dan mikir sudah selesai. Sangat beda daripada pakai AI untuk brainstorming, untuk coba mikir, untuk coba mancing, untuk bisa bandingkan pro dan kontra, untuk bisa dapat response. Dan lebih dari itu, saya akan bilang sebagai bagian dari jawaban, sangat penting untuk ajar anak atau orang untuk pakai lebih dari satu AI. Tanya AI pertama, sekarang tanya AI kedua dan bandingkan hasilnya. Yes, AI punya bias, AI tidak sempurna. Itu bukan dewa-dewi yang baru. Itu fallen technology. Setuju. Teknologi yang sudah jatuh, yang dibikin artificial, pembuatan yang meniru manusia. Ya. Tetapi itu bisa ditebuskan dan dipakai untuk tujuan yang baik daripada ajar mengajar sampai lebih daripada itu AI for God. Ya, di Sabda selalu kami mengajarkan Pak untuk tidak mempercayai AI 100%, tapi harus cross-check dengan berbagai bahan, berbagai sumber yang penting. Karena kami tidak pernah mengajarkan AI kepada para pengguna Sabda untuk mempercayai buta. Ya. Tapi harus dicek dan caranya memakai bukan kayak Bapak tadi sebagai search engine, bukan seperti itu. Karena kalau search engine kayak Google itu memang data-data yang sudah paten atau yang sudah statis gitu ya Well, Pak. no, itu just panggil halaman sesuai Ya. dengan ya. Ya. Itu Tetap harus qualified diolah. indexing. Ya. Karena itu ketika kelas-kelas MLC pun di Sabda kami selalu sarankan untuk jangan mengutip karena kami tidak percayai itu sebagai cara yang terbaik, tapi diolah supaya keluar dengan kata-kata sendiri itu sesuatu yang dia percaya bukan yang dipercaya oleh AI, tetapi yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang Ya, benar. tujuan bukan untuk membuktikan AI tahu atau tidak tahu, tetapi saya bisa belajar dan mengerti dan menguasai topiknya. Harus paham AI itu menjadi alat bantu ya, bukan menjadi source utama. Nah, karena itu tadi poin kedua, dan untuk Bapak, mungkinkah hal yang paling penting itu bagaimana mengajar tak hanya diri tapi mahasiswa untuk memakai itu dengan cara yang efektif dan cara yang baik. Itu kalau saya punya satu konkordansi untuk Alkitab zaman dulu, dan itu saya bisa menemukan kata apapun dimanapun dan seterusnya. Kalau saya tahu caranya, kalau tidak saya buka itu. And so harus tahu cara yang benar. Yang akan saya bilang, yang penting AI skills dan yang penting AI literacy. Dua-duanya sangat nolong. Dan AI literacy itu terkait dengan AI quotient seperti digital quotient. Lebih lagi Christian digital quotient, Christian AI quotient. Kemampuan untuk ada digital atau AI intelligence, digital atau AI literacy, and lebih daripada itu digital atau AI responsibility. Bersama itu jadi digital maturity, AI maturity, satu kedewasaan, satu kemampuan untuk memakai ini dengan cara yang lebih baik. Dan berarti prasyarat untuk pakai AI dengan baik itu punya digital literacy yang bagus. Harus cerdas AI. Cerdas digital, cerdas AI, dan itu skill. Itu harus diajar. Orang tidak lahir langsung mengerti AI, tetapi ada generasi yang lahir tangannya seperti ini, mana HP-ku. Ini sekaligus tadi yang disampaikan oleh Pak Max menjawab pertanyaan Pak Wasis ya.
apakah kemungkinan AI membuat murid lebih pintar daripada guru atau dosen sehingga menjadi ancaman untuk guru dosen di hadapan siswa? Bagaimana mestinya sikap guru dosen menghadapi hal seperti itu? Gimana Pak kalau murid menjadi lebih pintar daripada gurunya, Pak? Saya akan bilang rendah hati dan punya sikap belajar bersama karena sadar tidak sadar dalam kelas Anda, saya jamin pasti ada satu atau mungkin lebih banyak dari satu anak yang lebih pintar AI daripada Anda. Kayaknya udah pasti. Tergantung. I mean, saya tidak mau bilang semuanya. Karena sini ada dosen dan guru yang pintar AI dan sudah pakai dengan cara yang Ini kreatif. pertanyaannya bukan pintar AI-nya, Pak, No, tapi apakah AI akan membuat murid lebih pintar daripada tapi kalau anak sudah pintar AI, apapun kalimat yang keluar dari dosen atau guru dari mulutnya, mereka langsung cek. And, kalau mereka punya sikap yang sedikit kontra atau rebellious, guru baru bilang ini, apa kontranya? Apa pertanyaan yang bisa mengalahkan itu? Dan mereka dengan cepat sekali bisa mengalahkan. Saya tahu ada anak-anak yang just bilang, saya bosan belajar dari kelas, saya lebih suka belajar daripada AI. Karena, and so, apakah itu dimungkinkan? Sangat dimungkinkan. Apakah anak dengan Google bisa lebih pintar daripada gurunya? Untuk topik apapun, cepat-cepat belajar baca dan mungkin dengan cara yang tidak menguasai dan punya latar belakang yang sedalam gurunya, tetapi mereka sudah punya informasi banyak-banyak dan tanggung jawab guru itu tidak hanya sisi informasi, tapi aplikasinya, penggunaannya untuk interaksi diskusi dan bisa memakai dan mengerti lebih dalam apa implikasi Ya, daripada tapi itu informasi. sesuatu yang natural, Pak. Kalau guru nggak mau belajar, atau siswa belajar lebih banyak, ya pasti siswanya lebih pintar daripada gurunya. Jadi guru harus belajar supaya Well, saya sebagai waktu saya mengajar, saya selalu mengharapkan anak-anak atau mereka akan lebih pintar dari saya. Kalau mereka tidak hanya nangkapnya, tetapi lari dengan itu, wah senang aku. Um, but ya, tapi pertanyaan itu mengkhawatirkan. Saya tahu tak hanya di dunia education, pendidikan, tapi berapa banyak pendeta mulai frustrasi. Kenapa? Mereka khotbah dengan baik-baik, sungguh hati, sudah persiapan, dan di belakang ada 3 atau 4 anak yang sedang main HP, kalimat apapun dicek, oh ternyata contoh itu ada hoax, jangan pakai ilustrasi, dan mereka tahu lebih banyak, informasi mungkin, tapi pengalaman dan pengertian mungkin tidak. ya, Tetapi itu bikin frustrasi kalau tidak punya tak hanya pengertian akan AI, tapi etisnya, moralnya, dan waktu saya akan mengajar tentang AI tidak hanya penggunaannya, tapi penggunaan yang bertanggung jawab. Cara yang masuk akal dengan proses yang benar dan semua itu saya rasa sangat-sangat penting dan itu alasan jangan hanya anak belajar sendiri. Mereka pasti akan memakai AI, pasti akan belajar AI. Tapi kalau secara sistematis dan secara yang baik benar dengan hikmat, sekolah mendampingi dan itu terintegrasi di dalam kurikulum dan program sekolah. Mereka belajar memakai itu dengan cara yang akan berguna untuk masa depannya. Waktu mereka luluskan, mereka tidak hanya punya pengertian dari sekolah, tapi skill yang akan paling dihargai di masa depan. ya. Jadi guru harus rendah hati ya, dimanapun kita berada, seringkali ada orang lebih pintar dari kita, termasuk murid-murid kita bisa lebih pintar dari kita. Jadi kita harus rendah hati dan kita bersyukur kalau anak didik kita lebih pintar kan? Oh, Itu artinya selebrasi. saya sendiri diajar terus-menerus oleh teman-teman di Sabda. Ada orang-orang sini yang kadang baru menemui ini, tahu ini, dan mereka, wow, dan saya selalu belajar. Dan Ya, mungkinkah sikap continual learning dan rendah hati untuk sadar, bukan sekali saya belajar AI, tapi saya belajar terus-menerus. Bidang apapun, saya belajar dan terus akan belajar. Dan itu mungkin kunci. Tak hanya rendah hati, tapi berani untuk terus belajar. ya. Dari manapun, siapapun, termasuk dari
bersama yang siswa mahasiswa. So, tadi semua pertanyaan actually mengarahkan dengan cara yang bagus karena kami mau mulai diskusi. Kalau bisa, saya sangat ajak orang untuk diskusi dan saya mau tahu respons Anda seperti apa. Dan hanya pertanyaan, tapi pengalaman. Saya tahu tadi dengan Effie, waktu tunggu untuk mulai, ada cerita tentang pemakaian atau lain. And so stories, saya rasa tips and tricks. Karena satu kunci, kami tidak bisa belajar AI sendiri. Lebih lagi sebagai pendidik, bersama siapa yang dapat ide cara alat yang baru share dengan teman-teman lain. Oke, saya mulai dengan slide ini. AI curi kerja saya. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu ada guru yang datang kepada Yulia dan dia sedang khawatir karena pagi itu ada satu anak yang bilang, maaf Bu, saya tidak mau Ke jadi. saya Pak, ke Ibu Evi. Oh, oke, ke Effie. Oh, mau ceritakan Bu Effie. Silakan Bu Effie. Ya, yang tidak mau jadi guru karena ternyata Oh, masa depan. Ya, silakan iya, cerita. ini apa namanya? Ini sebenarnya perbincangan dengan apa beberapa anak gitu ya, yang saya tanya cita-cita mereka apa gitu dan apa sebelum mereka masuk kuliah karena mereka di SMA sekarang. Apa cita-citamu dan kemungkinan nanti kalau kalian akan kuliah, kalian akan ambil jurusan apa? Mereka banyak sekali berpikir gitu ya. Tidak seperti dulu lagi, mudah kan? Ketika mengatakan cita-citanya pengen jadi apa? ABCD dengan mudah. Sekarang mereka mikir dalam. Saya tanya, apa yang kalian pikir? Susah sekali mikirin cita-citamu apa ini udah SMA loh. Kami sedang memikirkan profesi apa yang tidak akan digantikan oleh AI. Begitu. Waduh, saya nggak nyangka jawaban Anak mereka yang itu. cerdas tuh. Ya, Jadi, Ya, tapi ini topik yang cukup relevan karena ya, bagian besar dari orang sini ada guru, ada dosen, ada ya, orang yang mikir dengan serius tentang apakah AI bisa dipercaya, ya. sampai mana bisa dipercaya, apakah AI akan menggantikan aku? Oke. Dan Ya, ya saya juga seorang guru ya, dan ya, apa ya harus you're selalu next. berkembang juga ya, Ya, apa untuk pemanfaatan teknologi karena sebagai seorang guru sudah melewati berbagai macam bentuk perkembangan teknologi itu semua hampir saya pakai bentuk perkembangannya dan sekarang ada AI dan saya lihat AI sangat-sangat menolong saya ya. Dan kalau melihat dari perkembangan yang ada saat ini sampai sekarang ya, ini ya seharusnya AI tidak menggantikan peran kita sebagai guru, tidak akan pernah tidak gitu ya. setuju. Tidak akan pernah. Tetapi fungsi kita sebagai guru mungkin akan sedikit Berubah. berubah Ya, gitu ya. atau banyak. Akan ya. Sekarang saya masih sedikit aja sih. Jadi Oke. bukan lagi kita sebagai seorang presentator yang monolog gitu ya, tetapi membimbing mereka untuk memahami hal-hal yang akan mereka dapatkan dari pengetahuan yang AI. ya, Di kelas saya juga sudah sering mengajak mereka bahkan memaksa mereka ketika mengerjakan tugas harus pakai AI. Ini bukan anak-anak di sekolah yang sekolah internasional tingkat tinggi ya. Ini saya menjadi volunteer di sebuah sekolah anak-anaknya dari pedalaman, pedalaman Sumba, pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan gitu ya. Mereka baru kenal HP itu ketika mereka ada di Jawa dan itu pun mereka sudah tahu AI walaupun hanya AI yang ada di WhatsApp mereka saat ini gitu ya. Tapi mereka sudah sangat memanfaatkannya dan AI juga sangat menolong saya karena saya salah satu ngajar guru sejarah ya, ketika mengajarkan mereka dengan cara mereka berpikir yang masih sangat sederhana, sangat sulit untuk memahami buku teks dari pemerintah gitu ya, walaupun itu sifatnya storytelling sebenarnya di buku teks itu. Tetapi dengan adanya AI ya, saya minta AI tolong berikan saya kata-kata yang dengan sederhana saya berikan atas nama sederhana. anak-anak ini gitu ya, supaya saya bisa menjelaskan konsep yang ada di buku teks ini ya kepada mereka dengan baik dan itu sangat-sangat menolong saya begitu. Good, 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 Ya. good. Ya, Oke, thank you. Dan kalau nanti ada teman-teman lain yang mau share, nanti Bu Yulia pun akan share. Tetapi saya lanjut. Ini just satu journey uses AI to help students learn financial literacy. AI is the most transformational technology in the history of mankind. AI adalah teknologi mengtransformasi yang paling mengtransformasi dalam secara manusia.
Pertanyaan bukan apakah anak-anak akan memakainya, tetapi apakah kami akan ajar mereka untuk Ya. memakai itu bertanggung jawab dan efektif. Kalimat terakhir, nah itu kunci. Itu pertanyaan yang lebih betul. Ya, dan kalau lihat dari judulnya, ini satu journey, satu perjalanan untuk bagaimana mempersiapkan student untuk sukses dalam masa depan. Oke, ini satu lagi, bagaimana dari story ke teori, bagaimana dari cerita ke teori untuk AI bisa dipakai dengan lebih baik-baik. Ya, dan ternyata seperti Effie bilang, kadang-kadang mungkin dari buku itu sulit untuk mengerti. Dengan AI bisa dibikin cerita, bisa dibikin contoh, and Disederhanakan language-nya. lebih daripada itu bisa ajar anak untuk coba bikin cerita sendiri berdasar topik itu dan mereka lebih engage, lebih aktif untuk itu. Dan tidak hanya bagaimana jawab tapi mengerti dari itu. Chinese universities, mereka mau anak pakai lebih banyak AI. Seperti saya share, professors no longer warn students against using AI. Mereka tidak sekarang melarang atau hati-hati jangan memakai AI, tetapi mereka mewajibkan dengan, dan ini paling kunci, best practices, Ya. dengan cara terbaik. Berarti mereka sudah diajar cara yang baik dan cara Ya. yang tidak. Guru harus membimbing. Betul. Tak hanya guru, tapi institusi. Dan so bagaimana, apakah akan dosen mendampingi sampai mewajib, sampai paksa AI dipakai? Saya memberi satu contoh yang saya masih sangat suka. Teman baik ada dosen di Puncak, dekat Puncak, sedikit lebih jauh situ, di satu sekolah, dan di situ dia mewajibkan semua siswa untuk pakai AI. Dia tidak pernah ada masalah dengan anak yang curang karena tidak ada pilihan. Dan so, untuk tugas-tugas besar, mereka tidak hanya diwajibkan pakai AI, tapi caranya. Dia memberi tugas dan tugas yang cukup berat, dan mereka harus pakai AI dulu untuk brainstorming, research. Yang kedua, untuk membentuk ide dan judul dan apa yang mau disampaikan. Yang ketiga, untuk bikin outline dari apa yang mereka mau sampaikan. Keempat, untuk mulai bikin draft dan tambah ilustrasi. Dan terakhir, untuk mensempurnakan hasil. Nah, ini yang bagus. Kalau anak akan dapat 100 nilainya, hanya 50% dibobotkan kepada hasil akhir. Anak tidak bisa hanya memberi akhir, tapi setiap langkah. Berarti prompts dan hasil dari research Harus ikut dikumpulkan. dan hasil daripada untuk tidak hanya research brainstorming, tetapi untuk mentajamkan ide dan judul, prompts daripada garis besar, and prompts daripada bikin draft. And mereka dinilai 50% daripada pola dan cara mikir dan hasil daripada prompts and process. So prompts dan process itu 50% daripada nilai, hasil terakhir 50% dari nilai. Nah, ini best practices. Itu seperti zaman dulu kalau orang pakai untuk math, akan ada satu rumus dan satu soal, dan soal itu kalau hanya tulis jawabannya, itu benar tidak benar, tapi sekarang Caranya bagaimana? ternyata setiap langkah dan ternyata sini nomornya terbalik dan salah, dan karena itu jawaban salah, tetapi 3 dari langkahnya benar dapat partial credit. Dan guru pakai itu untuk lihat di mana dan bagaimana ada kesalahan dalam jawabannya, tapi proses untuk menyampaikan dalam matematika dari soal ke jawaban. Dan prosesnya bisa dinilai dengan baik-baik. Ya, jadi guru bukan hanya menilai jawabannya saja, tapi bagaimana kamu bisa dapat jawaban itu. Dan dengan Itu yang AI harus sama, mereka harus Ya. memberi prompts, and process, dan daripada prompts dan proses ada hasil. Hasil dinilai separuh,
proses dan prompts. Tapi itu best practices. And itu dia bilang memungkinkan untuk dapat hasil yang jauh lebih baik. Dia mengajar S1, S2, dan mahasiswa S1 memberi kepada dia hasil karya yang lebih bagus daripada dulu dia dapat dari S2. Lebih daripada itu, setiap mahasiswa dia setelah itu mereka sudah selesai tugasnya akan tanya mereka 2 pertanyaan tentang apa yang kalau mereka hanya proses yang baik dengan hasil yang bagus tapi tidak menguasai atau mengerti, dia bilang oke, ulang sampai you mengerti apa yang di dalamnya, dan dia akan nanti tanya 2-3 pertanyaan untuk tahu itu hanya AI yang pintar atau anak juga yang pintar. Waktunya sedikit lebih banyak tapi hasilnya jauh lebih banyak. Nah, kan berarti prompt-nya itu akan diperiksa oleh dosen kan ya, Oh Pak? ya, betul. Nah, kalau dosen nggak tahu apa itu prompt, dan apa itu basic prompt, dan apa itu advanced prompt, dia nggak bisa ngecek itu prompt benar atau nggak benar, Pak. Betul. Tetapi mungkin kalau dia lihat contoh-contoh, dia bisa ini bagus sekali. Dan dia mulai sadar prompt seperti ini bagus, prompt seperti ini tidak. Kan karena dia punya satu kelas, dengan cepat dosen bisa mulai lihat what works, ini bagus, and what doesn't work. Ya, Tapi itu dengan harus mikir lebih banyak, Pak. ya, dan seperti dalam realitas kedua, untuk ajar AI harus mengerti AI. Nah, itu Ya. dosen dan guru tantangannya di situ, Pak. Mereka harus tahu apa itu prompt, bagaimana membuat prompt yang baik dan efektif, bagaimana menulis advance prompt. Kalau dosennya nggak tahu, ya untuk memeriksa pekerjaan murid jadi sulit. AI bisa dampingi sebagai instructor, brainstorm partner, secretary, devil's advocate. And kalau ada sesi untuk AI guidelines, sekarang banyak sesi pertama daripada waktu mereka mengajar itu bagaimana bisa pakai AI responsible and confident. Okay? And yang kutipan ketiga, the ability to interact with machines is the most important skill. Skill yang terpenting adalah kemampuan untuk interaksi dengan AI. Harusnya kami omong terbuka dengan kelas tentang itu. Okay? Atau yang kutipan keempat, tujuan bukan untuk melarang mahasiswa-siswa untuk memakai AI, tapi untuk membimbing, untuk betul mereka bisa memakai kuasanya untuk belajar yang efektif dan pikiran yang lebih tinggi lagi. Okay, tapi itu perlu institutional support. Okay, and kutipan yang paling terakhir di sini saya rasa berapa pentingnya. Kalau tidak dilakukan oleh guru dan sekolah, berarti akan ada digital divide. Kalau tidak ada formal AI literacy education, berarti guru dan dosen mulai bertanggung jawab literasi AI untuk anak belajar, akan mulai ada kutipan a big gap in digital literacy. Ada yang fluent, mahir dalam AI, and ada yang betul hilang arahnya total. Okay, and there's many other quotes. Saya punya banyak kutipan, banyak cerita. Karena waktu hampir habis, kami tidak perlu omong terlalu banyak tentang cerita. Tapi ada satu yang terkait dengan PhD candidates, calon PhD. PhD. Tahun yang lalu, saya diberi kesempatan untuk mengajar tentang AI kepada 2 kelas di tempat dan sekolah yang beda, yang khususnya STT S3 pendidikan. Berarti ini yang akan dalam masa depan mimpin semua sekolah dan kurikulum dan cara belajar dan apa yang dibelajar dan prioritas dan semua. Ternyata separuh buta total AI. Nah, itu kelas yang Setahun yang lalu ya, Pak? Ya, setahun yang lalu 12 separuh dah pernah pakai AI, dah tahu bagaimana pakai AI. 2 atau 3, hanya ada 1 dalam kelas yang actually sedikit familiar dengan AI. Dan saya mikir dengan sedih. Dan ini adalah masa depan. Harusnya mereka dah hanya belajar tapi diajar untuk bagaimana mengajar AI kepada yang lain. Bagaimana kalau PhD candidates ini jadi rektor atau pimpinan di sekolah masa depan,
sekolah itu akan maju untuk AI. Dan ada banyak yang lain, tapi kami lanjut. Masa depan seperti apa? Itu pertanyaan yang saya rasa sangat bagus. So, let's go. Kembali kepada slide ini. Masa depan harusnya dalam excellence, saya akan bilang satu pusat, satu skill set, satu resources and tools, bagaimana bersama bisa berkembangkan AI for education atas dasar AI for God. Kalau ini panggilan, dan kalau ada ladang perlu alat-alat apa untuk menuai, untuk mentanam, untuk ada ilmu dan skill yang akan sangat nolong untuk itu. Future Foundations as trainers and learners, itu terkait dengan cara dan paradigma belajar yang baru. Micro-learning, self-learning, learning on demand, just-in-time learning, atau conversational learning. Apakah cara Anda mengajar sudah berubah dan berkembang berdasar AI dan karena AI? Saya harus jawab itu pasti sudah berubah sejak ada Google, internet, dan cara digital. Kalau Anda sudah harusnya berubah daripada klasik ke digital, apakah berani dan siap untuk berubah dan kembang daripada digital ke AI? Conversational learning, flipped classroom, information di luar, interaksi dalam. Lebih daripada itu harusnya ada AI and learning, AI dan training, AI dan development untuk Anda, diri sendiri. Apakah Anda punya roadmap, strategi dan implementation plan untuk bagaimana Anda akan berkembang dalam kemampuan AI? Berarti punya fondasi yang lebih kuat untuk menolong dan mengajar yang lain. And fondasi itu memungkinkan untuk you punya assistant, tapi anak-anak semua bisa punya tutor and guru pribadi. Guru les pribadi. Betul. And lebih daripada itu, ini berdasar AI for God. And kalau bilang berdasar AI for God, saya akan lanjut kepada itu berarti ada perkembangan tentang pengertian tentang teknologi dan gunanya. Nah, fakta ada banyak resistensi dari dunia pendidikan Kristen, dan ada tingkat-tingkat. Kalau saya lihat, apakah Anda nomor 1, 4, atau 8? Ada resistensi untuk menerima AI dalam kelas, ada yang menolak total, saya akan bilang 0. Ada yang punya literasi Alkitab, mengerti tentang dasar IT for God, harusnya. Itu menjadi basic. Tapi literasi AI di apa, mengapa, bagaimana memakainya, seperti apa kekuatan, kelemahan, apa benefits-nya. And untuk mulai belajar macam-macam AI. AI tidak hanya ChatGPT, tetapi ada AI untuk media, ada AI untuk daripada nolong dengan tugas sampai research, ada searching intelligent engines and so on. And lebih daripada itu, bagaimana memakai nomor 5, AI dengan benar. Saya tadi mulai dari tingkat itu. Harus belajar cara menggunakan dengan benar untuk ajar itu dengan baik. Harus bisa banyak eksperimentasi, play, discover, learn, apply, and create. 5 prinsip itu akan penting untuk AI. Play with AI. Discover. Ini bisa dan bisa dan seterusnya. Daripada itu akan mulai untuk learn tentang AI. Itu eksperimentasi. Play, discover, learn. And then setelah itu apply and create berdasar itu. Setelah itu bisa mulai diintegrasi di dalam tak hanya kelas, tapi dalam sistem pendidikan dan pengembangan untuk menjadi semakin baik. Okay? AI for God harus diperjuangkan dalam pendidikan. Tidak akan jadi sendiri. Siswa akan belajar terus-menerus. Dengan baik atau benar, mungkin tidak. Tapi mereka akan memakai terus. Tapi apa peran kita sebagai guru atau dosen? Bagaimana mendapatkan manfaat AI untuk pendidikan Kristen secara maksimal? Jawabannya gampang. Harusnya proaktif. Tapi saya akan memberi 4 pilar yang sederhana. Sebentar. Sebelum itu, pemerintah sedang mengajak, mendorong, mewajibkan pemerintah untuk
panduan penggunaan untuk perguruan tinggi, sedang mengajar coding and AI sebagai bagian dari curriculum dan kelas. Okay. And ada policy saat ini untuk bagaimana kalau AI jadi bagian daripada masa depan Indonesia, khususnya dari UNESCO, dan lebih daripada itu kami mikir tentang Indonesia 2045 atau tahun emas. AI sedang diperjuangkan. Ini bagian dari visinya, dan artificial intelligence ada salah satu dari pilarnya, an ecosystem untuk memungkinkan, dan itu jadi bagian yang menggerak ekonomi. Okay? And lebih daripada itu, daripada Tokopedia yang meluncurkan AI Center of Excellence, bulan depan saya akan kepada satu lagi, dan ada berapa banyak yang sedang mikirkan tentang AI Center of Excellence. Sada sedang memperjuang for excellence, for biblical excellence, for educational excellence, church excellence, and ministry excellence. And kami bisa lihat dimanapun Indonesia sedang memperjuangkan di dunia industri, di dunia bisnis untuk akan ada excellence. Daripada Indosat, Cisco, dan berapa mitranya. Tapi bagaimana untuk dunia pendidikan? Ada atau tidak? And excellence itu dari sisi etika, dari sisi infrastruktur, dari talenta, dari research, inovasi. Excellence punya banyak sisinya. Gimana? Indonesia jadi negeri pertama yang membekali para guru melalui Gemini Academy. Dan saya sendiri lewat Gemini Academy untuk belajar dalam 2,5 jam. Cara sederhana untuk mengerti AI. Ada berapa banyak cara, just online and check, untuk belajar fondasi dari AI dengan sederhana. Okay? Untuk mendukung transformasi digital pendidikan di Indonesia. And terus, untuk Google perkenalkan alat belajar AI terbaru di Indonesia. And Gemini Academy, itu sesuatu yang bisa menolong. Untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan punya bukti, mereka bisa dapat account gratis untuk Gemini. Kalau seluruh sekolahmu bisa daftar setiap mahasiswa untuk punya Gemini gratis untuk setahun. Itu sampai Oktober 5 akan habis registrasi. Kalau mau tanya, saya dari sini bisa memberi berapa banyak. Tapi lebih dari itu, bagaimana diperjuangkan dalam pendidikan? Well, ada 4 pilar untuk menolong Anda untuk itu. 4 pilar ini 2 dengan menit, cepat, hanya 2 menit, so saya just 4 pilar itu harus ada literasi AI, dan sabda mengajar ini di tempat dan saat yang lain. Skill AI, literasi Alkitab, termasuk kacamata Allah, termasuk AI squared, untuk bagaimana bisa PA dengan AI, tidak hanya untuk fokus, untuk bisa WA dengan AI, fokus itu kunci untuk prompting, format, objective, context, user, and spice. And perlu satu cara, satu filsafat pelayanan, satu filsafat pendidikan, philosophy of education yang baru, cara, method, dan alat yang baru. AI literacy, ini 1,5 jam sendiri, saya akan punya waktu, tetapi itu harus dasar prinsip-prinsip Alkitab. And Christian AI quotient, itu sangat beda daripada secular AI quotient. Dan apa terjadi kalau bangsa ini belajar AI tanpa punya fondasi AI for God, dan hanya belajar secara secular, sama dengan alat saya, itu gadget for God, atau itu hanya alat untuk keinginan dan ego diri sendiri. Lebih daripada itu, skill prompting, fokus, seperti saya sudah bilang. Dan itu penting untuk anak punya cara untuk bagaimana berbicara dengan AI dengan baik dan efisien. Dan ini hanya tingkat dasar, tapi apa advanced prompting, apa media prompting, apakah conversational prompting, berapa banyak jenis prompting untuk mengembangkan skill dasar. Ini cukup untuk SIM, tetapi belum untuk bisa naik SIM bis atau SIM untuk pesawat. Ini cukup untuk mulai. Lebih lagi literasi Alkitab. Itu penting. Semua guru Kristen dan dosen Kristen yang punya panggilan untuk melayani, mengerti dari sisi firman. Seperti apa AI dan teknologi.
digital Christian worldview. Lebih dari itu, Anda sudah lihat ini, and AI for God adalah fondasi daripada mengerti teknologi yang adalah alat untuk menolong tapi tidak neutral, bisa ditebus untuk kemuliaan Allah. Ini teknologi yang bisa dampingi dan menolong seluruh dunia pendidikan dengan luar biasa. The most impactful technology in education is AI untuk masa depan. Lebih lagi untuk bisa PA dengan AI, bagaimana awali, amati, itu masuk dalam teks, investigasi, dan untuk keluar dari teks dengan ajaran implementasi. AI squared, AI. Okay? Anda punya waktu, ada berapa banyak alat yang bisa mendampingi Alkitab GPT, Conversational Bible, cara dan pengertian yang beda untuk bagaimana saya bisa tidak hanya dapat PA, tapi saya bisa masuk dalam conversation untuk belajar. Lebih lagi Media First Bible. Bagaimana belajar tidak hanya dari teks, tapi semua jenis media untuk mendampingi proses untuk belajar, termasuk comics, termasuk video dan audio. And harus miliki satu philosophy of education yang baru. Belajar tadi sudah omong dengan cara yang baru, conversational learning, AI first, AI integrated learning, harus ada AI tools and resources baru, dan paling penting, komunitas. Dan mungkin bisa belajar sendiri. Kami harus belajar bersama. Bikin komunitas dengan dosen-dosen lain atau guru di sekolah Anda, di sekolah seputar Anda. Belajar bersama, ikut dengan komunitas yang Sabda punya. And ini just berapa fondasinya daripada basic and focus, AI squared, 4 fakta. Mau tidak mau AI sudah ada, akan ada terus-menerus. Itu akan mengubah segalanya, khususnya dunia pendidikan. Bagaimana belajar bersama to deal with it, untuk menghadapi.